Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Saya Dikarmila. Saya Musfira. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pembentukan paragraf. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang dirangkai atau dihubungkan sehingga membentuk suatu gagasan. Paragraf dibedakan menjadi 3. Paragraf terbentuk berdasarkan sifat dan tujuan, letak kalimat utamanya, dan berdasarkan isinya. Sebuah paragraf yang baik harus memperhatikan beberapa persyaratan agar pembentukan suatu gagasan yang mudah dimengerti oleh para pembaca. Selanjutnya yaitu syarat pembuatan paragraf yang benar. Adapun syarat-syarat membuat paragraf yang benar yaitu kesatuan. Syarat pembentukan paragraf yang pertama adalah kesatuan artinya tiap alinea hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Yang kedua yaitu koherensi. Koherensi menjadi syarat kedua, yaitu bisa juga disebut sebagai kepaduan, yakni hubungan yang memperhatikan kesatuan atau kebersamaan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat inti yang menyebutkan gagasan pokok, maka perkembangannya harus menjelaskan gagasan pokok dalam kalimat-kalimat. Berikutnya dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kesatuan dan koherensi. Perkembangan paragraf diarahkan untuk memperkuat pemberian argumentasi. Adapun jenis-jenis paragraf, yang pertama berdasarkan tempat dan fungsinya, yaitu pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengatur bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan penutup. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Yang ketiga itu paragraf penutup. Paragraf ini mengandung kesimpulan, pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung atau bisa juga berupa penegasan kembali. Selanjutnya, jenis-jenis pembentukan paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Untuk contoh analisisnya, saya tuliskan terlebih dahulu. Di atas merupakan contoh paragraf deduktif yang mana gagasan utamanya terdapat pada awal kalimat seperti yang telah digarisbawahi. Selanjutnya, jenis-jenis pembentukan paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Contoh di atas merupakan paragraf induktif yang mana kalimat utamanya berada pada akhir paragraf seperti yang digarisbawahi. Selanjutnya, yang ketiga paragraf gabungan. Pada paragraf ini, topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. Mengapa contoh di atas dikatakan sebagai paragraf gabungan? Karena gagasan utamanya terdapat pada awal paragraf dan akhir paragraf seperti yang digarisbawahi. Selanjutnya, yang keempat, paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Bentuk ini biasa digunakan dalam karangan berbentuk narasi atau deskripsi. Paragraf di atas merupakan paragraf tanpa kalimat utama karena gagasan utamanya terdapat
terdapat pada seluruh paragraf. Dengan kata lain, semua kalimatnya merupakan kalimat utama. Selanjutnya, jenis-jenis pembentukan paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, narasi. Narasi atau cerita adalah jenis karangan yang menceritakan suatu pokok persoalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam narasi adalah biasanya cerita disampaikan secara kronologis, mengandung plot atau rangkaian peristiwa, ada tokoh yang menceritakan baik manusia maupun bukan, dan biasanya narasi terdapat pada cerita fiksi seperti dongeng. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah jenis karangan yang dibuat untuk menyampaikan gambaran secara objektif suatu keadaan sehingga pembaca memiliki pemahaman yang sama dengan informasi yang disampaikan. Contoh di atas merupakan paragraf deskripsi. Mengapa dikatakan paragraf deskripsi? Karena paragraf tersebut menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan penulis. Selanjutnya, yang ketiga, eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Mengapa dikatakan contoh di atas paragraf eksposisi? Karena isinya dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan bagi pembaca. Selanjutnya, yang keempat, argumentasi. Argumentasi adalah jenis karangan yang berisi gagasan lengkap dengan bukti dan alasan serta dijalin dengan proses penelaran yang kritis dan logis. Argumentasi dibuat untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca untuk menyatakan persetujuannya. Paragraf di atas merupakan contoh paragraf argumentasi karena berisikan tentang fakta, yaitu bukti. Yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi adalah jenis karangan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan menarik untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca terhanyut oleh seratan isinya. Biasanya paragraf persuasi terdapat pada teks pidato, teks negosiasi, atau dalam iklan. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Saya Andi Carmila, Saya Musfira. undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, pendidikan adalah senjata paling mematikan dunia karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.